Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Register Dietitian Dewi Puspasari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dan juga Dr. Dedi Jajang Suyaman, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk membahas materi mengenai analisis strategi pasar, STP dan strategi pemasaran 4PS, Perusahaan Mayora. Saya, Fajar Maulana, yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 7 kali ini. Namun, tentunya saya tidak sendiri, karena saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Arif Hidayat, Leni Nurul Nurlatifah, Nita Oktaviani, dan juga Wina Yanuar, yang akan ikut serta membahas materi kali ini. Selanjutnya, materi pertama akan saya bahas mengenai PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk, salah satu perusahaan yang ada di Indonesia berupaya memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yakni perusahaan PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk pertama didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik yang berada di Tangerang, lalu menjadi perusahaan publik pada tahun 1990. PT Mayora Indah Tbk ini adalah kegiatan usaha perseroan yang ada di dalam bidang industri yang menghasilkan berbagai macam olahan makanan serta minuman. Hasil produksi PT Mayora Indah Tbk ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. PT Mayora Indah Tbk juga dikenal sebagai pemimpin pangsa pasar yang sukses menghasilkan berbagai produk yang menjadi pelopor berdasarkan kategorinya, seperti biskuit, permen, waffle, coklat, kopi, sereal bubur, minuman, dan mie instan. Produk ini termasuk jenis produk fast moving consumer good. Selanjutnya, yaitu mengenai strategi pasar dari PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama, yaitu mengenai segmentasi. PT Mayora Indah Tbk telah melakukan beberapa strategi dalam mengidentifikasi dan menemukan segmen pasar mereka. PT Mayora juga mengembangkan dan berfokus pada segmen makanan, terutama biskuit dan permen. Ini terbukti dengan produk unggulan mereka yaitu biskuit Roma dan permen Kopiko. Yang pertama, segmentasi geografis. PT Mayora Indah mengelompokkan segmen pasar mereka berdasarkan pasar domestik dan luar negeri. Pada pasar domestik, mereka melakukan pengembangan ke seluruh wilayah di Indonesia mulai dari desa sampai kota. Sedangkan untuk pasar internasional, PT Mayora Indah berfokus pada kota berpenduduk padat seperti China, Thailand, dan Vietnam. Yang kedua, segmentasi demografis. PT Mayora Indah tidak membuat segmen berdasarkan usia, tingkat penghasilan, atau kalangan spesifik. PT Mayora Indah ingin agar produk mereka dapat dikonsumsi dan dijangkau oleh segala macam orang dari berbagai latar belakang, pendidikan, usia, dan gender. Yang berikutnya yaitu mengenai targeting. PT Mayora Indah juga menargetkan beberapa segmen konsumen. Misalnya, mereka mengembangkan produk yang dapat melengkapi nutrisi dan gizi seperti Roma Merah Susu, Roma Sari Gandum, dan Energen. Selain itu, mereka juga menargetkan produk mereka untuk pasar dewasa dengan menciptakan produk sebagai produk sarapan keluarga seperti Roma Kelapa. Positioning. Pertama, positioning berdasarkan atribut dan manfaat produk. PT Mayora Indah menggunakan strategi ini berdasarkan fakta di mana anak Indonesia memiliki nilai mutu gizi pangan yang rendah untuk memenuhi kebutuhan mereka. PT Mayora Indah mengambil kesempatan ini dengan melakukan branding terhadap Energen yang memiliki nutrisi dan gizi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan anak Indonesia. PT Mayora Indah juga menggunakan atribut yang berbeda dengan kompetitornya dalam produknya yaitu permen Kiss. Permen tersebut memiliki pesan singkat di balik kemasannya seperti selamat pagi, I love you, dan so sweet, dan lain sebagainya. 2. Positioning berdasarkan atribut dan manfaat produk. PT Mayora Indah memilih untuk menggunakan harga yang terjangkau untuk menjangkau semua konsumen. Ini terbukti dengan produk andalan mereka yang menjadi market leader seperti mie glass, Kopiko, Beng Beng, dan Roma. Selanjutnya, strategi pemasaran 4PS PT Mayora. Pertama, produk. Untuk saat ini, PT Mayora Indah memiliki 6 divisi dengan produk yang berbeda-beda.
Pertama, divisi biskuit. Divisi biskuit ada biskuit Roma, Danisa, Better, Slay Olay, Sari Gandum, Sandwich, Coffee Joy, dan Cheese Crisp. Yang kedua, divisi permen. Ada Kopiko, Kopiko Milko, Kopiko Cappuccino, Kiss, Tamarin, Juice Milk. Selanjutnya ada divisi coklat, ada Coki-Coki. Selanjutnya ada divisi kopi, Torabika Duo, Torabika 2 susu, Torabika jahe susu, Torabika mocha, Torabika 3 in 1, Torabika cappuccino, Kopiko brown cafe, Kopiko with coffee, Kopiko with mocha. Selanjutnya yang terakhir ada divisi makanan sehat. Ada Energen sereal, Energen oat milk, dan Energen Gorfit. Selanjutnya saya akan menjelaskan price terhadap PT Mayora. Dalam pemilihan harga, PT Mayora Indah memiliki 4 langkah dasar. Di antaranya yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Yang kedua, buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Yang ketiga, menetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Dan yang terakhir, pilih harga yang memberikan margin kontribusi tertinggi. Lalu ada plus. Dengan penjualan yang tinggi, PT Mayora menggunakan distributor untuk mendistribusikan produknya ke semua konsumen. Dengan begitu, PT Mayora dapat menjangkau pasar dengan sangat luas. Saat ini, PT Mayora memiliki lebih dari 500 distributor di Indonesia dan di luar Indonesia. Akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai promotion. PT Mayora melakukan promosi menggunakan berbagai media seperti beriklan di banner, televisi, sosial media, dan bahkan salah satu produk PT Mayora muncul di beberapa drama Korea. Selanjutnya yaitu analisis positioning terhadap 3 perusahaan. Yang pertama yaitu PT Ultra Jaya. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trending Tbk adalah perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman, khususnya minuman diseptik atau steril, yang diproses dengan sistem ultra high temperature atau UHT. Salah satu produk dari PT Ultra Jaya yang kita kenal yaitu susu Ultra Milk. Produk susu Ultra Milk memposisikan dirinya sebagai minuman susu ultra cair, penambah nilai gizi yang praktis untuk dikonsumsi. Target market produk Ultra Milk adalah remaja dan anak-anak dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas, yang sering beraktivitas sehingga membutuhkan tambahan gizi yang cukup. Yang kedua yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah pemimpin pasar di industri consumer gold di Indonesia. Komitmennya adalah mengembangkan the leading power brand sebagai kekuasaan daya saing Unilever, agar tetap unggul dalam persaingan dan dapat mempertahankan loyalitas pelanggan. PT Unilever Indonesia Tbk juga senantiasa mempelajari kebutuhan pelanggan, melakukan inovasi, serta mengembangkan citra produk. Yang ketiga yaitu PT Indofood. PT Indofood CBP sukses makmur. Tbk merupakan perusahaan pemimpin pasar mie instan di Indonesia, dan produknya lebih kita kenal dengan nama Indomie. Positioning yang dilakukan oleh Indomie yaitu berfokus pada harga yang murah, praktis, dan mudah dijumpai dimanapun. Brand Indomie menempatkan produk mereka sebagai mie instan yang mudah dihidangkan, kapan saja dan di mana saja, ditambah dengan harga yang murah dan rasanya enak. Produk ini juga mudah dijumpai di mana saja, seperti di minimarket ataupun warung terdekat. Target Indomie ditujukan untuk semua kalangan, mulai dari bawah hingga kalangan atas. Dari sisi produk, sampai hari ini Indomie konsisten berinovasi mengembangkan produk baru
yang bisa diterima pasar sehingga Indomie memiliki banyak varian rasa seperti Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie jumbo, selera Nusantara, kuliner Indonesia, dan lain-lain. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton dan memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.